selamat siang. Kembali lagi dalam rangkaian acara Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta yang ke-28 dengan tema Life in Color, Creative Industry Goes from Campus. Dengan tema lebih spesifik lagi nih, yaitu bagaimana sebenarnya upaya pemberdayaan bisnis, peran lembaga pendidikan dan perbankan dalam mendorong pemulihan ekonomi di masa vaksinasi COVID-19. Kembali lagi bersama saya dalam rangkaian acara ini, Jihan Zanafasha yang akan memandu acara sampai akhir di hari ini, dan juga saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh Ibu cantik, Ibu Indri. Halo Jihan. Halo Ibu Indri. Ibu Indri ini merupakan salah satu dosen di FEB UPN Veteran Jakarta dan juga sebagai pembina UKM EDC ya Bu ya. Bisa dijelaskan Ibu apa itu EDC? Ya, terima kasih Jihan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada tahun 2020 dipercaya untuk membina UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, spesifikasinya di UKM yang bergerak di bidang entrepreneurship, yaitu EDC ya, Enterprise Development Center. Jadi melalui UKM ini, harapannya nanti kita akan melahirkan para enterprise muda gitu, yang dari kalangan mahasiswa. Karena kan kita tuh nggak bisa ya berharap lulus dari kuliah sarjana langsung diterima di kantor-kantor perusahaan, BUMN, BUMS ya. Jadi untuk menumbuhkan perekonomian, dan karena memang kita juga dari kampus bela negara, cara membela negara kita yang terutama dari dunia pendidikan adalah meminimalisasi pengangguran. Menurut saya dengan adanya edisi ini langkah yang sangat baik sekali gitu untuk membina teman-teman mahasiswa semua yang mau terjun ke dunia bisnis. Jadi ayo gabung di edisi. Wah, sekalian nih promosi bahwa sebenarnya kampus bela negara itu juga harus ada usaha untuk meminimalisir pengangguran ya Bu Indri ya. Iya, itu wujud bela negaranya Jihan. Baik, oke. Keren banget nih, FEB UPN saja tuh udah lengkap semuanya, mulai dari entrepreneur, kewirausahaan, dan juga bisnis dan sebagainya. Emang ada ya di UPN saja ya? Ada Jihan, jadi memang ada khususnya nanti mereka diwajibkan membuat kayak proposal kreativitas mahasiswa. Dari situ jiwa-jiwa muda yang memiliki jiwa entrepreneurship akan semakin berkembang, karena memang di edisi kita bakal ngebina itu banget. Ada divisi khusus untuk membuat proposal bisnis, kalau ikut lomba bisnis. Terus selain itu kita juga ada divisi khusus yang memang membina para UMKM. Ini bentar lagi kita akan ada nih bedah proposal untuk KBMI. Jadi para mahasiswa yang pengen banget dibiayain kegiatan wirausahanya sama kementerian bisa ikut join di bedah proposal KBMI tersebut. Oke, menarik sekali ya edisi ini, dan juga sesuai dengan tema kita yaitu tentang UMKM, lembaga pendidikan, lembaga perbankan dalam mendorong upaya vaksinasi COVID-19 ini. Kita bukan cuma saya dengan Ibu saja, tetapi yang ada di depan saya dan di depan kami semua. Meskipun dalam keadaan seperti ini, kita kedatangan Bapak Teguh Yudo sebagai seorang ekonom. Bisa disapa dulu Bapak. Halo teman-teman Sivitas Akademika UPN, selamat ulang tahun ya di Natalis yang Iya, terima kasih Bapak. Yang ke-28. 28 Bang biasa. Selamat siang, tetap semangat. Iya, terima kasih Pak. Jadi Pak Teguh Yudo ini sebagai ekonom muda. Lihat aja kan, dari face-nya aja memang masih muda banget. Benar banget Ibu Indri. Sampai saya kadang-kadang mikir ini mahasiswa atau gimana ini. Kalau Bapak pakai masker terus Bapak kuliah gitu di tempat kita mungkin masih bisa benar mahasiswa. Tapi tingkat akhir Pak, mohon maaf. Gak apa-apa emang. Mahasiswa. Iya, tapi masih terlihat mahasiswa, itu yang penting. Baik, Bapak Teguh ya saya sapanya ya. Bapak Teguh, saya ingin tahu nih secara spesifiknya dalam masa pandemi sampai dengan vaksinasi ini, Bapak Teguh kan memiliki pengalaman di perbankan. Sebenarnya bagaimana sih dampak dari vaksinasi ataupun dari awal ya, mulai dari pandemi itu, dampak bagi perbankan secara umum dan khususnya itu seperti apa sih Bapak? Mungkin saya cerita dulu ya, tadi disampaikan bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap ekonomi. Karena pertama kan ini krisis yang berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Kalau sebelumnya kita berangkat dari krisis ekonomi, perusahaan-perusahaan besar, termasuk perbankan yang terkena, baru ke sektor real. Nah yang terjadi sekarang ini adalah krisis kesehatan. Jadi sebetulnya yang dihantam pertama kali adalah sektor real, termasuk UMKM. Nah kalau kita lihat sebetulnya apa yang terjadi
ekonomi langsung drop karena memang kan mobilitas dibatasi. Dampaknya ke UMKM itu sangat terasa. Jadi waktu itu saya kebetulan dari Mandiri Institute, kita melakukan research juga entrepreneurship terkait juga dengan UMKM. Nah kalau kita lihat dampaknya pada saat PSBB dan juga COVID itu UMKM omsetnya anjlok, yang anjlok lebih dari 50%, itu sekitar 60 hingga 70% UMKM saat itu anjlok omsetnya. Jadi dampaknya bisa kelihatan sekali karena memang mobilitas aktivitas ekonomi dibatasi. Kemudian mulai ada relaksasi, mulai bangkit, kita bisa lihat di sekitar kita, rumah kita mulai bergairah lagi ekonomi, banyak sektor-sektor UMKM. Tetapi memang kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 ini mereka masih juga belum balik sebelum era pandemi. Jadi memang terakhir kita melakukan kajian, survei juga UMKM itu di bulan Agustus September itu masih 60% dari UMKM yang kita survei itu masih belum beroperasi secara normal. Jadi teman-teman kita yang bergerak di bisnis UMKM ini benar-benar terdampak sekali karena memang aktivitasnya dibatasi, kemudian dari sisi masyarakat juga khawatir untuk melakukan aktivitas secara normal dan akhirnya omsetnya anjlok drastis. Lalu bagaimana dampaknya ke perbankan? Sebetulnya begini, ini menarik karena kan tadi yang saya katakan bahwa ini bukan krisis ekonomi tapi ini krisis kesehatan. Teman-teman ini kan sebetulnya beberapa masih ada pekerjaan dan sebagainya. Yang kita lakukan adalah kita tidak spending tapi kita saving. Nah ini yang sebetulnya kalau saya bisa mengatakan kasaran uangnya itu ada di sana. Tapi kenapa kita tidak spending? Mungkin karena kita khawatir kan, ini masa depan nggak jelas, nanti bisa kehilangan pekerjaan, saya tabung dulu deh gitu kan. Tapi kalau di masa normal, ya kita biasa beraktivitas normal, spending biasa. Nah ini yang menjadi kendala. Jadi kalau dari sisi perbankan, memang karena masyarakat banyak saving, dana pihak ketiga kita itu cukup naik drastis gitu. Jadi besar sekali. Cuma memang kan di sisi UMKM-nya dampaknya lebih karena banyak UMKM yang mengajukan kredit. Nah banyak yang mengalami kesulitan dalam membayar bunga maupun cicilan pokoknya. Nah itu yang kemudian nanti kita bisa diskusi lagi mengenai program-program pemerintah untuk membantu mereka. Jadi saya rasa sih itu. Ya baik, terima kasih Pak. Nah untuk yang tadi Bapak bilang nih bahwa ada dana pihak ketiga yang naik kan ya Pak? Betul. Apakah ini akan menyebabkan para UMKM itu lebih mudah diberikan kelonggaran untuk mengambil kredit Pak dalam perbankan? Sebetulnya begini, jadi kalau kita flashback lagi di tahun 2020, support pemerintah ini sekitar 127,74 triliun itu untuk mendukung UMKM. Bentuknya bermacam-macam ya, ada yang subsidi bunga, ada yang restro, kemudian ada yang penempatan dana PEN, pemulihan ekonomi nasional di bank-bank milik pemerintah, himpunan bank milik negara. Itu ada Mandiri, BNI, BTN, dan juga BRI. Nah itu sekitar 26,97 triliun itu untuk membantu mereka UMKM yang sudah mengambil pinjaman tetapi mengalami kesulitan untuk membayar cicilannya, cicilan bunga maupun cicilan pokok. Apa yang kita bantu adalah baik kalau misalnya mereka mengalami kesulitan, mereka diperbolehkan untuk tidak membayar cicilan pokoknya itu, jadi ditunda selama 6 bulan. Dananya dari mana? Dananya dari penempatan dana pemerintah itu dengan leverage 3 kali lipat. Nah, jadi kalau katakanlah pemerintah menaruh uang 10T di Bank Mandiri itu harus menyalurkan kredit 30T. Jadi 3 kali lipatnya. Nah, itu yang harapannya. Nah, ini yang kita harap dari sisi, kalau kita bicara supply and demand, dari sisi supply-nya di UMKM ini tertolong gitu. Jadi mungkin itu yang dibantu oleh pemerintah sejauh ini. Jadi sebenarnya ya kan, mungkin ini edukasi juga buat semua teman-teman yang pada nggak tahu nih Pak. Selama ini kan UMKM yang memang merasa terperosok gitu ya akibat adanya pandemi COVID-19 ini, dan juga industri-industri lainnya. Tapi mungkin Bapak bilang bahwa dananya itu sudah diberikan sama pemerintah sebagai dana simpanan awal ya Pak, supaya si para pelaku UMKM atau orang-orang yang ingin mengambil kredit ini tidak harus memberikan jaminan ya Pak. Ya, jadi memang benar-benar ini edukasi sekali Pak gitu. Tapi kalau menurut Bapak, setelah nanti UMKM ini mengambil kredit, mungkin kemarin yang dari bulan Maret sampai dengan yang sekarang ya Pak, ada nggak sih Pak masih permasalahan kayak mandat gitu bayarnya gitu kan, dan relaksasi yang diberikan perbankan seperti apa Pak?
Jadi memang terkait dengan program pemerintah, mereka yang diberikan bantuan restrukturisasi kredit itu yang mereka masuk ke dalam kolektabilitas 1 atau 2. Artinya call 1, 2 itu yang relatif bagus gitu ya. Kalau lancar lagi gitu. Lancar, kalau kita punya kredit kan ada call 1 juga gitu kan. Nah itu yang masuk kategori lancar. Jadi benar-benar mereka yang tidak mampu membayar atau butuh keringanan karena COVID. Harapannya adalah kedepannya setelah ekonomi mulai membaik lagi, nah kalau kita lihat kan ada tanda-tanda recovery, mereka udah bisa mulai lagi nih menyicil. Nah ini yang kita harapkan. Jadi memang dari sisi seleksi penyelenggara kredit memang fokusnya di call 1 dan 2. Kemudian mungkin saya sedikit menyinggung yang ultra mikro, mungkin masih ingat ada BPUM. Iya. Nah itu grant sebetulnya sifatnya. Jadi dikasih oleh presiden 2 juta untuk 12 juta UMKM tanpa kewajiban untuk mengembalikan. Cuma itu per masing-masing UMKM ya Pak? Untuk masing-masing UMKM. Mungkin lebih spesifik ultra mikro sih. Ultra mikro. Jadi lebih kecil lagi. Nah ini salah satu upaya untuk membantu mereka ya. Ini menurut saya program-program yang sangat positif sekali sih. Untuk mendukung mereka. Nah ini yang menarik ketika kita di survei yang kedua kita tanyakan ada beberapa yang nggak mengambil program ini gitu loh. Jadi mereka tahu ada program subsidi bunga, restrukturisasi kredit, tapi mereka nggak mengambil program ini. Kita tanyakan kenapa nggak mengambil program. Nah salah satu jawabannya yang menarik adalah karena prospek usaha belum menjanjikan. Jadi artinya dari sisi supply itu sudah relatif baik gitu. Dari sisi demand nih mereka melihat ini belum ada demand, belum ada permintaan gitu. Nah ini yang menurut saya tantangan kedepannya bagaimana kita memperbaiki sisi permintaannya ini gitu loh. Benar-benar. Oke, jadi seperti yang Bapak bilang tadi ya, mungkin secara supply sudah membaik dan kita lihat juga sekarang tren COVID-19 karena ada vaksinasi juga berubah lagi nih trennya. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya tren yang berubah itu apakah akan berdampak juga nih ke depan-depannya setelah vaksin terhadap UMKM dan perbankan itu sendiri? Ya, jadi tadi yang kita diskusikan bahwa uangnya itu ada, kita bisa biasanya liburan gitu kan, liburan panjang liburan, sekarang kita menahan spending. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mendorong masyarakat terutama kelas menengah sama atas ya untuk mereka punya confidence ekonomi kan baik gitu. Nah salah satunya vaksin. Jadi ekonom selalu bicara bahwa vaksin itu akan jadi game changer gitu di 2021. Tetapi kemudian kan vaksin ketemu, kalau kita lihat misalnya di Amerika sendiri COVID itu langsung turun drastis setelah vaksin. Kemudian di Eropa, di UK juga turun drastis. Di Inggris itu anak-anak mulai masuk sekolah secara normal lagi ya. Nah ini kan kita ya mungkin itu memang ciri khas dari budaya kita. Tak terasa ini Pak, ini memang enak banget kalau diskusinya masih sama ekonomi muda yang kita kira mahasiswa ini. Banget ini Bapaknya. Nah Pak, tapi kita pengen banget nih untuk menutup sesi diskusi dengan Bapak. Bapak bisa dong kasih tips kepada mahasiswa bahwa memang kegiatan wirausaha ini memang satu hal yang penting. Karena mungkin masih ada jiwa-jiwa wirausaha mahasiswa tuh yang kayaknya masih malu gitu. Masa sih gue mahasiswa jualan? Iya benar. Mungkin jualan tuh hanya untuk yang anak-anak organisasi untuk galang dana gitu. Tapi kan padahal kalau kita lihat sisi positifnya, dengan mereka punya usaha sendiri, punya penghasilan yang jauh lebih besar mungkin ya, gitu Pak. Betul. Jadi startup ataupun usaha entrepreneurship itu memang kadang-kadang challenging ya. Artinya seringkali kita lihat kadang-kadang orang terlalu rasional dalam artian kan nggak semua dia sukses, tetapi mumpung masih mahasiswa atau masih muda gitu ya, resiko dari lulus itu relatif kecil. Memang saya misalnya keluarga saya udah terlalu banyak pikiran, saya punya keluarga, punya karena kalau ganti rugi minta sama orang tua. Masih bisa. Iya, kalau mahasiswa kan mulai dari hal yang simpel. Saya punya sepupu juga, dia jualan mulai dari sepatu dan belakangan lumayan growing tuh, ternyata banyak sepatu-sepatu nih teman-teman milenial nih sangat punya tren yang sangat beda gitu dibandingkan dengan generasi saya ya. Nah ini sebetulnya ladang subur sebetulnya kalau teman-teman mahasiswa mau masuk ke entrepreneur, karena satu ya tadi sangat challenging gitu kan, jadi benar-benar sangat menantang kita untuk kita bereksplor gitu kan, karena kan setelah nanti usia tertentu kita mulai resiko, mulai takut dan sebagainya gitu, mumpung muda gitu.
kerasa banget nih karena dinamis banget juga nih pembicaraan kita pada siang hari ini. Oke, baik. Kepada Bapak Teguh kami ucapkan terima kasih banyak sudah meluangkan dan senang diskusi. Semoga kita bisa kerjasama nih Pak antara edisi dengan Bank Mandiri.